Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma al-ikhwanihi min al-yawm rasulullah salihin sahbihi tabi'in jami'al walidin warabin wal karabin wa subhanahu ta'ala min syarril al-aqwam wa al-qiyam. خصوصا نحن رسول الله عليه وسلم ومن الشحمد وغدر الجيران والحمد لله جميع أولياء الله في كل الذين ورم خصوصا أولياء في هذا أولياء شرف الله حول وحي أبانا وأمهاتنا علينا ولجميع المسلمين نفعنا الله بهم في الدارين آمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد Hadiratil muhtaramin ngasunipun para alim, para rawuh, para bapak, para ibu sedayunipun keluarga besar jemaah Masjid At-Taqwa Pengkol Kapling yang tansah kula muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala jazili ni'mah. Tong lahiraken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat ingkang Allah paringaken dhateng kita sedaya. Nikmatipun paringi panjang umur, nikmatipun paringi kesehatan, warasan, ugi ingkang terpenting nggih menika nikmatul iman, nikmat Islam. Nikmat senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon Allah Subhanahu wa taala tansah paring keberkahan kanthi kita mensyukuri dumateng anugerah saking Allah. Allah tambah paring keberkahan dumateng sedaya gesang ingkang kita lampahi. Senantiasa dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberikan keberkahan umur, keberkahan keluarga kita, anak-anak kita, keberkahan rezeki kita, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan pun pernah akan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam dipun aturaken dumateng junjungan sahabat dan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kanthi sholawat ingkang terus kita waos, kita tansah pinaringan syafaatipun, kita tansah pinaringan pertolonganipun taminipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan mboten ratokan. Nggih menika wonten ejang sak menika dumugi surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح
Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina, dan sesungguhnya sungguh-sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan. Ataina, kami anugerahkan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, yaitu berupa kitab. Wa qaffaina, dan kami menyusulkan min ba'dihi, sesudahnya, birrusuli, dengan rasul-rasul. Wa ataina, dan kami berikan Isa bin Maryam, terhadap Nabi Isa bin Maryam, al-bayyinat, yaitu sesuatu yang untuk menjelaskan, sesuatu untuk kebenaran. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan terhadap Nabi Isa dan Isa bin Maryam biruhil qudus, dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ayat niki menjadi salah satu beberapa dari nikmat-nikmat Allah, disebutkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan terhadap Bani Israel. Tapi nikmat Allah tersebut ketika Allah berikan kepada Bani Israel, tapi Bani Israel tersebut tidak mensyukuri, tidak berterima kasih terhadap Allah atas anugerah yang sangat luar biasa Allah diberikan terhadap Bani Israel. Tapi justru mereka menerima anugerah-anugerah yang Allah diberikan kepada mereka, yaitu dengan sifat-sifat yang tidak baik, dengan kekurangan ajaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Yaitu napa? Di antara nikmat-nikmat Allah, Allah memberikan kepada Nabi Isa sebagai nabi ingkang dipun utus dakwah terhadap Bani Israel. Nabi Musa dipun paringi kitab, naminipun kitab napa? Taurat. Alkitab ing kitab nggih menika kitab napa? Kitab Taurat. Kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu dijadikan sebagai pegangan agar dilakukan oleh Bani Israel. Mboten namung niku mawon, tapi wa qafaina min ba'dihi birrusul. Juga di samping Allah memberikan kepada Bani Israel seorang Nabi Musa diberi kitab Taurat, dipun paringi malih menika ada utusan-utusan lagi. Allah mengutus Nabi Musa, Allah juga mengutus Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya, dibantu dikuatkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Terus Bani Israel itu salah satu umat yang ingkang paling kathah dipun utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Baik niku ingkang predikatipun sebagai rasul maupun predikatipun sebagai nabi. Nabi kan nggih namung kangge awakipun piyambak. Jadi tidak hanya satu zaman itu diutus satu utusan saja. Tapi nggih
waktu zaman bersamaan terkadang ada beberapa utusan. Nabi Musa hidup bersamaan dengan Nabi Harun. Nabi Dawud bersamaan masanya bersamaan dengan Nabi putranipun nggih menika sinten Nabi Sulaiman. Tapi walaupun bersamaan nabi-nabi yang setelah diutus kepada nabi-nabi yang diutus ba'donipun Nabi Isa niku mengikuti ajaran ingkang dipun beto nggih mengikuti sesuai kalian kitab Taurat ingkang Allah paringaken dhateng Nabi Musa. Dalam arti mboten kok nabi-nabi niku nderekake mengikuti terhadap ikut taklid terhadap Nabi Musa, tapi mboten taklidipun kalian kitab ingkang Allah paringaken dhateng Nabi Musa nggih menika kitab Taurat. Sebab enten tetap mereka mendapatkan mengikutnya sesuai kalian ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Tersebut. Tapi napa kathah nabi-nabi ingkang dipun utus dumateng Bani Israil niku malah dipun lawan dening Bani Israil, bahkan kathah ingkang sampai dipun pejahi dipateni. Nabi Zakaria itu termasuk salah satu seorang rasul yang dibunuh oleh Bani Israil, termasuk putranipun nggih menika Nabi Yahya. Bahkan Nabi Zakaria niku dikejar-kejar sampai piyambakipun mlebu wonten pohon yang sangat besar. Akhiripun Bani Israil niku goleki ngendi iki Nabi Zakaria. Terus akhiripun ana iblis yang tahu di mana tempat persembunyian dari Nabi Zakaria. Jare iblis nyamar, "Jujuk kok ana wong tua." Kata orang tua tersebut, Bani Israil, kalau kamu mencari Nabi Zakaria, potonglah pohon besar ini." Sebab Nabi Zakaria masuk di dalamnya. Akhiripun mereka percaya kalian menapa ingkang dipun omongken dening iblis. Wa ataina Isa bin Maryam, bahkan dipun ceritakaken sampai Bani Israil niku sampai membunuh jumlahipun wonten satu riwayat jumlahipun 70.000 nabi. 70 nabi. Warada annahum qatalu sab'ina nabiyyan fi yaumin wahidin. 70 nabi. Wonten nabi, wonten rasul benten. Nabi-nabi zaman riyin niku nggih nek cara sakniki nggih para wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi sebagai nabi akhir zaman. Sesudahnya penerus dakwahipun Kanjeng Nabi sebagai ulama, sebagai para wali. Nggih kedudukanipun nabi zaman rumiyin nggih menika gambaranipun kados ngoten. Mereka sebagai ulama, sebagai seorang wali. Saking nakalnya Bani Israil sampai dalam satu hari mereka membunuh 70 nabi dalam satu hari. Terus nabi-nabi antara Nabi Musa dengan Nabi sampai diturunkan kitab datang Nabi Isa, kitab Taurat niku nderekaken datang sampai dipun turunaken datang Nabi Isa nggih menika kitab Injil niku ingkang dipun lampahi nggih nderekaken kalian
apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nabi Zakaria nggih syariatipun mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jarakipun Nabi Musa kalian Nabi Isa niku kirang langkung hampir 2000 tahun. 1950 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nek jarak Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim niku antawisipun satu riwayat mengatakan 1000 tahun. Terus Nabi Isa sampai Nabi Ibrahim 3000 tahun. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadna bi ruhil qudus. Wa ataina dan kami berikan kepada Isa Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat sesuatu yang untuk menerangkan. Allah memberikan kenikmatan lagi terhadap Bani Israel, anugerah lagi yang disikapi oleh Bani Israel dengan sikap pembangkangan, bahkan sikap kurang ajaran kang dipun lampahi dening Bani Israel nggih menika napa? Dipun paringi Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa nggih menika kalian bayinat napa nggih menika mukjizat bayinat di sini sesuatu yang untuk menerangkan tentang kebenaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa. Dipun paringi mukjizat Nabi Isa napa? Yang tawisipun ka'ahya'il mauta. Nabi Isa bisa apa? Menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit bolang. Salah satu keistimewaan ingkang Allah berikan kepada Nabi Isa di dalam ayat sanes napa? Dan surat Ali Imran. Nggih menika anni akhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri fa'anfu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ketika Bani Israel meminta mukjizat, Nabi Isa gawe dolanan apa lemah digawe kaya manuk-manukan. Zaman kita masih alit kan dolanan ngoten kira gawe lemah lempung didamel kaya manuk-manukan terus napa disebul. Jadi Nabi Isa iso dadi manuk tenanan iso mabur. Yang berikut diceritakan manuk yang diciptakan oleh Nabi Isa yang dibuat oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala nggih menika rupanipun manuk lawa. Sebab lawa niku salah satu hewan burung yang punya keunikan. Keunikan itu napa? Lawa niku burung tapi punya gigi. Manuk tapi duwe untu. Jenengan pun nate ngertos lawa, Mbak. Nggih. Nek manuk-manuk biasanya kan mboten nggadahi untu, duweni napa? Cucuk mawon. Tapi lawa niku kan duwe untu. Terus lawa niku iso terbang, iso mabur tapi mboten ngangge sayap. Nek sanesipun kan ngangge sayap setunggal-setunggal. Tapi lawa niku dados tunggal. Iku salah satu keunikanipun. Terus napa? Lawa niku iso ndelok nek dalu mawon. Nek mulai maghrib sampai subuh. Tapi nek awan dia tidak bisa melihat. Wa ubrihul akmaha bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir, ono bayi lagi lahir ora weruh, haripun apa diusap dening astunipun Nabi Isa lawan izinipun Allah biiznillah. Teng ayat niku biiznillah kuwasanipun Allah Subhanahu wa taala iso
Sebab napa? Iki membuktikan mukjizat-mukjizat ingkang ageng ingkang Allah dipun paringaken dhateng Nabi Isa. Sebab napa? Waktu zaman Nabi Isa niku waktu ingkang rameh niku masalah ilmu kedokteran. Sedang marak-maraknya ilmu kedokteran. Terus mukjizat niku dipun turunaken sesuai dengan kondisi zaman-zamannya. Nabi Musa dikai mukjizat tongkat iso dados ula ingkang ageng. Sebab napa? Waktu zaman niku lagi marak-maraknya tentang masalah sihir, iso diopo disulap tambang, disulap apa. Akhirnya disesuaikan dengan kondisi zamannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat indah, dengan sastra yang sangat tinggi karena zaman itu waktu teng Arab itu memang lagi rame-ramenya tentang masalah sastra bahasa Arab. Maka Quran untuk menandingi bahasa Arab sehingga ketika mereka memahami tentang bahasa Arab terus lalu melihat bacaan-bacaan Al-Quran, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, mereka kagum dengan keindahan gaya bahasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ahyil mauta biiznillah. Pangi mukjizat malih Nabi Isa nggih menika napa saged menghidupkan orang yang sudah mati, baik itu yang baru mati maupun yang sudah lama. Menika dipun ceritaken wonten setunggal wekdal napa Nabi Isa niku gadah kanca plek terus napa dikabari kancane meninggal ana dulure sekono pondok-pondok karo Nabi Isa kancamu wis tinggal Nabi Musa mara takziah teng mriku dumugi perjalanan karena perjalanan jauh sampai tiga hari. Akhirnya Nabi Musa mendatangi kepada kuburannya dan kepada kuburannya akhiripun napa nggih menika Nabi Isa donga kalih Allah Subhanahu wa taala donga ben iso ketemu kalih kancane sing sampun meninggal pun kalian izin Allah tangi sangka kuburan nggih dipun diduduk terus hidup sampai seperti biasa sampai punya keluarga terus punya anak wonten malih ingkang sehingga proses itu wonten malih napa sing nguripake mati tapi sampun dangu nggih menika kados Nabi Isa menghidupkan sinten nggih menika Sam putranipun Nabi Nuh. Nabi Musa menghidupkan putranipun Nabi Nuh namanipun Sam bin Nuh. Sam bin Nuh niku sudah meninggal selama kurang lebih 4.000 tahun. Zamannya Nabi Nuh 4.000 tahun. Ditangekno ketika wong Bani Israil coba masih kurang percaya coba nek nguripno lagi mati sih gampang dianggep ngoten. Coba diuripno sing wis suwe. Sapa kuburane sapa? Akhire wonten ana kuburane putranipun Nabi Nuh diparani teng mriku wonten kuburanipun Sam bin Nuh Nabi Isa wonten kuburanipun wonten ngajeng kuburanipun ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lawan izin Allah akhiripun apa? Sam bin Nuh saged hidup sang urip terus urip kok dipuntingali Sam kok sirahmu rambutku kok napa padha putih kabeh separo rambutnya sing asale ireng terus kok zaman waktu niku kan nggih mungkin nggih napa zaman itu walaupun sepuh rambutnya masih Sam waktu meninggal rambutnya masih ireng ketika dibangunkan kok rambutnya putih separuh akhiripun apa dipuntang ledik dening Nabi Isa bahwa piyambakipun
dadosake separo putih separo niku mergo saking wedinipun ketika lagi meninggal. Saking ketika didatangi oleh malaikat maut, malaikat Israil saking wedinipun ngantos putih separuh. Akhiripun apa Pak Tumeten dipun dawuhi dening Nabi Isa mut biiznillah. Terus Nabi Sam dawuh lakin la adzuqu hararatal maut thaniyan faqala kadzalik. Dia urip ngoten sekedap mawon langsung meninggal. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dipun paringi mukjizat ingkang kathah, mukjizat ingkang Allah paringaken dhateng Nabi Isa alaihi salam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqam kadzdzabtum wa fariqam taqtulun. Tapi mukjizat ingkang Allah paringaken dhateng Nabi Musa walaupun Nabi Isa dipun tingali dening Bani Israil, tapi tetap Bani Israil niku tidak bisa mengambil pelajaran terhadap sejarah apa yang telah nenek moyang mereka telah saksikan. Piyambakipun tetap kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa fariqum kadzdzabtum, sebagian dari mereka yaitu mendustakan terhadap Nabi Isa. Wa fariqum taqtulun, dan sekelompok lagi mereka melakukan pembunuhan terhadap nabi kados dene napa nggih menika membunuh terhadap Nabi Zakaria niki wa fariqam taqtulun, mereka membunuh mateni datang Nabi Zakaria, membunuh dumateng Nabi Yahya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, mereka berkata Bani Israil, hati kami tertutup, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Tidak, Allah tidak melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Gusti Allah melaknati datang Bani Israil mergo napa? Karena mereka ingkar terhadap apa yang dibawa oleh rasul-rasul yang diturunkan kepada Bani Israil. Namun kedik mawon ingkang sami nderek iman dumateng rasul-rasul ingkang dipun paringaken datang Bani Israil. Ayat niki supados dijadikan flashback buat orang-orang Yahudi yang ada di zaman Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabun, ketika sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran dipun turunaken lewat Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang kejadian-kejadian umat-umat zaman Rumiyin. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Kejadian-kejadian yang ada pada zaman-zaman Rumiyin diceritakan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Wa kanu min qablu
yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Zaman riyin Bani Israel selalu memohon kepada nabi-nabi agar supaya mereka diberi kekuatan mengalahkan orang-orang yang musuh terhadap Bani Israel. Tapi napa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang apa yang mereka inginkan, dikai mukjizat, dikai kebenaran, tapi kafaru bih, mereka berbuat ingkar kufur. Maka atas perbuatan mereka fala'natullahi 'alal kafirin, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat niku artosipun dijauhkan dari kasih sayangipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus rahmat, laknatullah maksudnya apa? Dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora entuk rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih. Bi'sama, buruk sekali perbuatan mereka. Nggih menika napa? Perbuatanipun Bani Israel. Ishtarau bihi anfusahum. Mereka menjual dirinya. Wonten ayat wingi nggih menika napa? Mereka menjual agamanya dengan kehidupan dunia. Ishtarau bihi anfusahum, mereka menjual dirinya dengan apa? Dengan mereka melakukan kufur terhadap apa? Bima anzalallah, dengan apa yang sudah Allah diturunkan terhadap mereka. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada mereka, pada siapa yang Dia kehendaki. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Terus Gusti Allah itu paring apapun, memberikan anugerahnya terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Gusti Allah paring rezeki terhadap hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sipun apa? Ketika kita bekerja, kita diwajibkan sebagai hambanya menika kasab ikhtiar, berusaha. Tapi adapun hasil atau tidak semuanya wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang kita jalankan tidak 100% menjamin keberhasilan usaha. Kabeh nek ora dientok, ketika tidak mendapatkan dari Allah maka tidak akan mendapatkan. Podo-podo usahane sama-sama dikasih modal. Tapi nek sing dikarepne Gusti Allah, nek kepengen nak uripe napa, nek usahane maju ya dilalah. Nek cara basa Jawane delalah. Biiznillah, kuasane lawan idine Allah. Lancar usahane langsung. Tapi napa? Padha-padha dikai modal tapi nek Gusti Allah durung ngersakake wong iku usahane lancar, yo dodolan macet. Napa? Gawe jajan, ora ana sing pesen, macam-macam. Kabeh kuasane Gusti. Mula ketika Allah mengatakan masalah rezeki, wallahu yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki, kabeh ya sing dikehendaki Gusti Allah sapa? Yo iku urusane Gusti Allah, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Mereka faba'u, maka apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membangkang
bi ghadabin ala ghadab. Ketika mereka membangkang maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Entok napa? Karena pembangkangan mereka entok azabipun sangka Allah Subhanahu wa taala. Nek zaman Bani Israil niku kan azab niku langsung diberikan di dunia. Ketika mereka melakukan kesalahan langsung ada efeknya. Tapi nek umatnya salah satu kenikmatan dados umatipun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan pelanggaran tidak langsung diberikan di dunia dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabum muhin, terhadap orang-orang kafir akan ditimpakan gini kok azabun muhinun, azab siksa ingkang sangat menghinakan. Niki Allah akan datang tiang-tiang kafir, orang-orang yang senantiasa kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon Allah Subhanahu wa taala terus memberikan fadl anugerah kepada kita sehingga kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi mawon dari empat ayat tersebut bisa memberikan pelajaran terhadap kita atas anugerah nikmat yang Allah diberikan senantiasa kita syukuri sehingga Allah terus menambahkan rahmatnya, menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Kang.